Perang Bubat adalah perang yang diceritakan terjadi pada masa pemerintahan Raja Majapahit Hayam Wuruk dengan Mahapatinya Gajah Mada. Sumber tertua yang bisa dijadikan rujukan mengenai adanya Perang Bubat ternyata hanya sebuah karya sastra dalam bahasa Jawa. Tengahan berbentuk syair dan kemungkinan besar berasal dari Bali, berjudul Kitung Sunda. Pakar sejarah Belanda bernama Prof. Dr. C.C. Burg pada awal tahun 1920-an menemukan beberapa versi Kidung Sunda, di antaranya Kidung Sundayana yang merupakan versi sederhana dari versi aslinya. Secara analisis, Kidung Sunda harus dianggap sebagai karya sastra dan bukan sebuah kronik sejarah yang akurat. Meskipun kemungkinan besar berasal dari Bali, tetapi tidak jelas apakah syair tersebut ditulis di Jawa atau di Bali. Kemudian nama penulis tidak diketahui dan masa penulisannya pun tidak diketahui secara pasti. Lebih menarik lagi adalah bahwa dalam Kidung Sunda ternyata tidak disebutkan nama Raja Sunda atau Ratu, Permaisuri, dan Putri Raja. Diduga nama Maharaja Prabu Ligabwana dan nama Putri Dia Pitaloka Citra Resmi sengaja diambil karena bertepatan pada tahun-tahun 1360-an tersebut. Dia memang merupakan Raja Sunda dan putrinya. Perlu diperhatikan pula bahwa catatan peristiwa Perang Bubat tidak terdapat di dalam kitab utama peninggalan Majapahit, Negara Kertagama, yang notabene ditulis oleh Empu Prapanca sekitar tahun 1365, 1 tahun sepeninggal Gajah Mada. Adalah hampir tidak mungkin jika peristiwa besar sekali berperang Bubat dan belum lama terjadi tidak tercatat dalam kitab itu. Sebenarnya peristiwa Bubat ini adalah upaya daripada Divide et Impera yang dilancarkan oleh para penjajah Belanda yang kemudian dikembangkan dan dilestarikan kembali. Divide et Impera terus dilestarikan. Hukum Belanda yang merupakan produk hukum penjajah untuk melestarikan penjahatannya juga terus dilestarikan. Sepertinya kita perlu curiga bahwa cerita tentang Perang Bubat dalam Kidung Sunda adalah fiksi belaka dan merupakan rekayasa dari pihak penjajah untuk tujuan memecah antar suku di Pulau Jawa. Bisa jadi syair tersebut diciptakan sendiri oleh ilmuwan Profesor Dr. C.C. Burg atas perintah penguasa kolonial. Hal ini perlu adanya kajian yang lebih mendalam. Akibat yang fatal yang telah dirasakan oleh bangsa kita atas rekayasa tersebut adalah adanya sikap etnosentrisme. Semoga bangsa kita tetap bersatu dan tidak ada lagi rasa sentimen kesukuan, karena sikap etnosentrisme tidak lain adalah hasil dari rekayasa politik pemecah belah si penjajah.
cerita tentang perang tersebut tidak dilengkapi data akurat. Buktinya, penggalian purbakala tidak ada temuan yang dapat mendukung terjadinya peristiwa itu. Biasanya, pada sebuah situs peperangan ditemukan benda-benda arkeologi yang bisa menjadi bukti terjadi perang. Misalnya, ditemukan tombak dan keris yang berceceran. Namun, pada peristiwa Bubat ini sangat miskin bukti arkeologi. Bahkan bisa dibilang belum ada bukti arkeologinya. Peristiwa sejarah akan lebih dipercaya jika mempunyai bukti-bukti arkeologi. Apalagi kalau sampai ada prasasti yang menerangkannya. Kata Bernard H.M. Vlecki, guru besar Universitas Leiden, Belanda, penulis buku Nusantara. Setidaknya terdapat 4 naskah Sunda kuno yang menyebut peristiwa Bubat, meski dalam versi yang berbeda-beda. Dalam buku-buku sejarah yang ditulis oleh pengarang dari luar Jawa Barat, paling tidak terdapat 2 buku yang memuat perang Bubat menurut versi masing-masing. Bukti yang memperkuat sejarah yang berupa naskah-naskah kuno biasanya sudah melalui proses penyalinan berkali-kali sehingga memungkinkan adanya perubahan dari naskah aslinya. Beberapa data yang patut dikaji ulang mengenai peristiwa Bubat. 1. Kidung Sunda, bahwa ketika melihat dia Pitaloka mati, Hayam Wuruk sedih hatinya, dan tak lama setelah itu maka Hayam Wuruk meninggal dunia. Yang menjadi pertanyaan adalah, jika setelah beberapa saat peristiwa lapangan Bubat, Raja Hayam Wuruk mangkat, maka pada usia berapa tahun Hayam Wuruk memiliki anak, yaitu Kusumawardhani, yang menikah dengan Wikramawardhana? Andai saja kidung itu benar, seharusnya akan ada masa kekosongan posisi Raja Majapahit karena putri Kusumawardhani masih kecil, dan ini tentunya akan jauh lebih heboh. Disebutkan bahwa utusan Majapahit ke Sunda hanya menempuh waktu 6 hari dengan menggunakan kapal. Jika menggunakan kapal besar, kemungkinannya melalui Sungai Berantas, sementara Sungai Berantas bermuara di Selat Surabaya, berarti jauh sekali. Jika melalui Laut Selatan, mungkinkah? Lantas, benarkah kejadian tersebut? 2. Simulasi angka tahun sejarah. 1334, Hayam Wuruk lahir ditandai dengan gempa besar di Prabanyu Indah. 1351, peristiwa lapangan Bubat, berarti usia Hayam Wuruk 17 tahun. 1351 dikurangi 1334 sama dengan 17. 1365 dalam negara Kertagama, Kusumawardhani sudah menikah dengan Wikramawardhana. Jadi usia Kusumawardhani pada saat peristiwa Bubat adalah kurang lebih 14 tahun. 1365 dikurangi 1334
sama dengan 14. Dan usia Hayam Wuruk adalah 31 tahun. 1365 dikurangi 1334 sama dengan 31. 1377 Hayam Wuruk menyerang Palembang sebagai pendudukan atas Sriwijaya. Usia Hayam Wuruk 43 tahun. 1377 dikurangi 1334 sama dengan 43. 1389 Hayam Wuruk meninggal di usia 55 tahun. 1389 dikurangi 1334 sama dengan 55. Dan Wikramawardhana menjadi raja. Jika hal di atas benar, maka benarkah kutipan dalam Pararaton menyebut bahwa Hayam Wuruk meninggal setelah peristiwa Bubat karena kesedihan atas meninggalnya Dyah Pitaloka? Karena berdasar data tersebut, Hayam Wuruk meninggal 38 tahun setelah peristiwa Bubat. Demikian tentang manipulasi perang Bubat. Kalau benar-benar ada, tentu ada bukti-bukti yang berupa peninggalan prasasti maupun rontal. Andaikan kemudian tidak benar, maka benarlah politik divide et impera para penjajah memang untuk memecah belah kerajaan-kerajaan yang berada di Jawa, sehingga kekuatan kerajaan-kerajaan tersebut menjadi pecah belah. Sejarah tak bisa ditutup-tutupi, apalagi dihilangkan, dipendam, bahkan dikubur sekalipun. Suatu saat sejarah akan terangkat, muncul dan menampakkan diri ke permukaan sebagai pengakuan kebenaran. Kebenaran akan tetap terungkap pada suatu ketika.